Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di tes psikotes dan CPNS. Teman-teman pasti mengetahui kendala yang paling utama ketika mengerjakan tes psikotes maupun CPNS adalah waktu. Ya, soalnya tidak terlalu sulit, mudah, tetapi waktunya itu terbatas. Oleh karena itu kita perlu trik dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Oke ya, kita mulai bahas satu persatu ya. Ada 10 soal, kita mulai dari soal yang pertama. Soalnya adalah 32% dari 300. Arti persen itu adalah per 100, sehingga teman-teman dapat menuliskannya 32% adalah 32 per 100. Dari berarti dikali 300. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan saja ya teman-teman. Di sini ada 2 nol kita coret ya. Kemudian di sini juga ada 2 nol kita coret. Sehingga teman-teman hanya mengalihkan 32 dikali 3. Nah, ini sederhana sekali ya. Jawabannya adalah 96. Oke teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, berikutnya masih tipe soal yang sama ya. 14% dari 2000. 14% kita tulis menjadi 14 per 100. Dari berarti dikali 2000. Selanjutnya kita sederhanakan dengan mencoret 2 nol ya. Karena di bawah ini hanya ada 2 nol. Kita coret 2 nol. Yang di sini pun harus dicoret 2 nol. Nah, seperti ini. Sehingga teman-teman hanya menghitung 14 dikali 20. Teman-teman kalikan terlebih dahulu 14 kali 2, yaitu 28, tambahkan 01. Nah, ini adalah jawabannya, 280. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 0,03 dikali 0,012. Nah, kalau teman-teman melakukan perkalian seperti biasa, ini jelas akan memerlukan waktu yang cukup lama. Triknya, teman-teman hanya mengalihkan angkanya saja. Berarti 3 dikali 12. Berapa? 36 ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kita hitung angka di belakang koma untuk keseluruhan bilangannya. Yang pertama di sini 2. Kemudian yang bilangan yang ini di belakang komanya adalah 3. Karena ini perkalian, maka teman-teman jumlahkan. Di sini 2 ya, berarti 2 ditambah 3 angka di belakang koma. Berarti totalnya 5 angka di belakang koma. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, di sini baru ada 2 angka, kita tambahkan 03 berarti. 1, 2, 3. Berikutnya kasih koma, kemudian di depannya kasih 0. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 0,00036. Oke, cukup jelas ya teman-teman, dan cukup mudah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tipenya masih sama ya. 0,004 dikali 0,005. Oke, teman-teman hanya perlu mengalihkan 4 kali 5, yaitu 20. Nah, tinggal kita hitung angka di belakang koma bilangan-bilangan yang dikalikannya itu. Yang pertama ada 3 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua ada 3 angka di belakang koma. Operasinya perkalian, dijumlahkan, berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti ada 6 angka di belakang koma. Nah, angka ini baru ada 2, berarti kita perlu menambahkan 4 nol. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya beri koma, depannya dikasih 0. Nah, ini adalah jawabannya. Berarti 0,00002. 0 yang terakhir tidak perlu kita tulis ya teman-teman, karena tidak memiliki makna ya.
Oke, selanjutnya soalnya seperti ini, 0,0025 dibagi 0,5. Nah, triknya teman-teman bagi angkanya saja, ya. Tetapi dengan catatan, bilangan yang dibagi itu memiliki angka di belakang koma lebih banyak daripada bilangan yang membaginya. Ya, itu syaratnya. Oke, berarti di sini teman-teman bagi dulu 25 dibagi 5. 5 ya. Oke, selanjutnya kita hitung angka di belakang koma untuk bilangan yang ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian bilangan yang kedua, angka di belakang komanya 1. Karena ini pembagian, teman-teman kurangkan. 4 dikurangi 1. Berarti sama dengan 3. Artinya ada 3 angka di belakang koma. Nah, di sini baru satu angka, ya, 5. Kita beri 2 0 lagi berarti 0, 0. Selanjutnya koma, depannya kasih 0. Oke, jawabannya adalah 0,005. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Oke, beralih ke soal berikutnya, masih satu tipe dengan soal sebelumnya. 0,042 dibagi dengan 0,2. Teman-teman perhatikan, ternyata bilangan yang dibagi, angka di belakang komanya lebih banyak daripada bilangan yang membagi. Berarti boleh kita lakukan trik soal sebelumnya yang ini ya, nomor 5. Oke, teman-teman bagi terlebih dahulu bilangannya, berarti 42 dibagi dengan 2. Jawabannya adalah 21. Selanjutnya tinggal kita tentukan angka di belakang komanya. Untuk bilangan yang pertama, angka di belakang komanya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian untuk bilangan yang kedua, angka di belakang komanya hanya 1. Karena ini pembagian, maka kurangilah ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke ya. Nah, di sini sudah 2 ya, tinggal beri koma, kemudian kasih 0. Jadi jawabannya adalah 0,21. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, soal berikutnya. 0,79 ditambah 0,012. Nah, ini soal sangat mudah, tetapi kalau teman-teman ceroboh ya, tidak hati-hati, pasti akan salah. Trik menjumlahkan bilangan desimal itu adalah meluruskan komanya, ya. Berarti kita tulis dulu di sini 0,79. Kemudian ditambah 0,012. Kita luruskan terlebih dahulu komanya. Berarti komanya di sini ya. Oke, di depannya berarti 0. Kemudian disesuaikan saja, berarti di sini 0, kemudian di sini 1, di sini 2. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan karena komanya sudah lurus nih ya. Menjumlahkannya dari belakang ya, teman-teman. Oke, ini untuk memudahkan boleh ditambahkan 0 ya di sini. Oke. 0 ditambah 2, 2. Kemudian 9 ditambah 1, 10. Yang kita tulis adalah 0. Sisanya letakkan di sini 1. 1 ditambah 7, 8. Ditambah 0, 8. Koma 0. 0 ditambah 0 kan 0 ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah 0,802. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Masih satu tipe dengan soal sebelumnya. Soalnya adalah 0,84 dikurangi 0,014. Nah, untuk soal bilangan desimal seperti ini ya, baik dijumlahkan atau dikurangi, triknya adalah meluruskan komanya. Ya. Oke, kita tulis terlebih dahulu bilangan yang dikuranginya yaitu 0,84. Kemudian dikurangi 0,014. Nah, luruskan dulu komanya, teman-teman. Ya, koma di sini berarti di sini 0, kemudian di sini 0, di sini 1, kemudian 4. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi harus lurus komanya. Oke, selanjutnya tinggal kita kurangkan saja. Nah, di sini tidak ada angkanya, untuk memudahkan kita beri 0. Ya, 0. Ya, kita baca 0 dikurangi 4. Tidak bisa ya, berarti minjem ke 4 di sini. Ya, 4-nya berubah menjadi 3, ini jadi 10.
Ininya bukan 0 lagi ya. 10 dikurangi 4, 6. Kemudian 3 dikurangi 1, 2. Kemudian 8 dikurangi 0, 8. Koma 0 dikurangi 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,826. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. 400 ditambah 300 dikurangi 200 dibagi dengan 5. Oke, untuk soal seperti ini teman-teman jangan terkecoh ya. Karena ini soalnya sangat mudah ya, dijumlahkan, dikurangi, kemudian dibagi. Kita kerjakan dari depan. Nah, itu adalah kesalahannya. Teman-teman harus perhatikan dulu ya. Dari operasi hitung itu mana yang lebih kuat dibandingkan dengan operasi hitung yang lain. Nah, teman-teman ingat ya, perkalian pembagian itu lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi teman-teman tidak boleh menjumlahkan dulu, kemudian mengurangi baru dibagi. Nah, itu tidak boleh. Tetapi yang harus diutamakan itu adalah perkalian dan pembagian. Ya, berarti di sini teman-teman dapat memberikan kurung ya. Nah, di sini dikasih kurung karena ada pembagian. Nah, dilakukan terlebih dahulu. Oke, yang ini tetap ya, kita tulis kembali 400, kemudian ditambah 300, kemudian dikurangi. Kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung ini ya. Karena operasinya pembagian. 200 dibagi dengan 5 sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita akan hitung dari sebelah kiri dulu. Berarti 400 ditambah 300 berarti 700 ya. Dikurangi dengan 40 diperoleh 660 ya. Berarti jawabannya adalah 660. Oke, kita beralih ke soal yang terakhir ya. 100 ditambah 200 dikali 10 dikurangi 50. Nah, ini juga jangan langsung teman-teman kerjakan dari sebelah kiri ya, tetapi perhatikan dulu operasi hitungnya. Ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Dari ketiga operasi hitung ini yang paling kuat atau yang harus didahulukan adalah perkalian. Maka operasi perkalian ini ya harus diberi tanda kurung ya teman-teman. Nah, oke, ini dikasih tanda kurung. Oke, seperti ini ya. Nah, tinggal ini tetap 100, kemudian ditambah 200 dikali 10 berarti 2000. Kemudian dikurangi dengan 50. Oke, selanjutnya karena hanya ada penjumlahan dan pengurangan, nah ini kekuatannya setara, kita dapat melakukan operasi hitungnya dari sebelah kiri. Berarti 100 ditambah 2000, 2100 dikurangi 50 berarti 2050 ya. Jadi jawabannya adalah 2050. Oke, teman-teman, cukup jelas ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.